Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin eh, cerita dikit ya soal Mesran Super. Eh, yang penulis coba sebelumnya ini kan tadi malam ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini penulis mau ganti oli lagi. Ini olinya Mesran Super. Alasan ganti sih lebih karena penulis nganggep yang sebelumnya itu engine flash ya. Jadi suara mesin masih halus. Terus kilometernya juga masih termasuk pendek. 402 km, anggap aja 400 km. Jadi warna oli Mesran Super setelah 400 km seperti ini. Penulis ingin ganti oli walau suara mesin masih halus, ya itu tadi karena penulis anggap sekarang ini seperti engine flash ya. Penulis ingin yang murni. Nah, penulis sih sekali ini pakai yang Mesran Super untuk motor. Sebelumnya kan Mesran Super untuk mobil, beda ya. Ini yang untuk mobil, untuk motor. Yang sebelumnya kan nggak ada tulisannya khusus untuk motor. Harganya justru yang untuk motor lebih murah. Yang kemarin 34, yang ini 30. Ya wis lah. Penulis ganti oli dulu. Ini olinya sudah penulis tambah ya. Jadi ini sudah 300 dikurangi kira-kira 100 mili, terus ditambah lagi 200 mili, tambah minyak goreng ya. Ya wis itu aja lah. Ya kesannya pakai Mesran Super ini, Mesran Super 20W50 yang untuk mobil ini, suara mesin masih halus, cuma entah kenapa kemelotaknya lebih berisik daripada kalau sebelumnya. Ya wis lah, nanti penulis ganti oli dulu pakai itu. Nanti ada apa-apa perintah penulis ceritakan lagi. Yang jelas dalam kondisi 400 km ini oli Mesran Super masih lumayan bagus. Ya wis itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis kalau ganti oli sekarang lagi kondisi mesin dingin terus ya. Nggak tahu ada bedanya atau enggak, tapi kalau panas takutnya meletek mesinnya. Penulis lihat beberapa kali ada yang kejadian meletek. Penulis nggak ganti di bengkel karena takut kayak sebelumnya itu ditekannya keras banget, pakai diongkek, pakai dibantu kunci pas juga. Ya wis karena takut terlalu keras, ya wis akhirnya ganti oli sendiri. Sekarang nekannya paling sedikit tuh. Ya wis itu aja. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam ganti oli Mesran Super juga. Jadi Mesran Super yang sebelumnya itu Mesran Super mobil, masa pakainya 400 km, 402 km. Terus penulis ganti dengan Mesran Super yang untuk motor. Entah mengapa harganya beda ya. Yang Mesran Super untuk mobil harganya 34.000 untuk 800 ml. Untuk yang untuk motor 30.000.
Jadi yang untuk mobil 34.000, yang untuk motor 30.000 untuk 800 ml. Nah, mengapa kok penulis memutuskan untuk ganti oli? Karena penulis anggap itu pakai flus sih kan. Jadi di sebelumnya itu penulis pakai campurannya itu kira-kira 200 ml minyak goreng, terus kira-kira 200 ml Pastron Techno 10W40, dan sisanya Mesran Super. Jadi cuma separuh lah kira-kira Mesran Supernya, lebih dari separuh. Jadi ada sifat yang bawaan dari 10W40 ya. Dan mungkin itu juga yang bikin olinya terasa makin encer ya setelah dipakai. Jadi setelah 400 km memang ada pertanda olinya makin encer. Cuma bedanya dengan Prima XP atau Shell ya, itu suara mesin nggak jadi kasar, nggak ada ciri-ciri suara amplas, cuma kemeletukan mesin itu tuh makin meningkat. Jadi suara yang kayak amplas itu nggak ada, halus ya, entah itu bawaan Mesran Supernya atau Pastron Techno-nya atau minyak gorengnya, nggak tahu. Yang jelas waktu dipakai suara kayak amplas nggak ada. Nah, penulis putuskan ganti karena ya penulis anggap plus, karena sebelumnya kan penulis pakai V-Power, tiba-tiba suara mesin jadi kasar. Penulis pikir bisa aja itu terlalu kental, jadi terlalu bukan terlalu encer ya, jadi lebih encer tok. Soalnya kalau dibilang terlalu, tapi kok nggak ada suara amplasnya. Ya, jadi penulis coba ganti karena bukan karena oli waktunya ganti, tapi karena ya merasa bersihkan aja, nggak sreg gitu loh. Penulis merasa nggak bisa ngasih review yang murni pure untuk Mesran Super. Nah, sekarang sudah nggak ada campuran Pastron Techno lagi. Ganti oli juga nggak telat. Jadi yang warna oli kemarin memang udah hitam, tapi masih termasuk kental dan ada bening-beningnya, masih ada beningnya. Itu kalau misalnya diuji drop test pasti warnanya masih bening. Jadi dalam kondisi sekarang dijamin olinya masih dalam kondisi bagus, karena oli sebelumnya juga kondisinya bagus. Nggak kayak waktu coba nggak kayak waktu ganti oli Yamalu pertama. Ganti Yamalu pertama kan sebelumnya Yamalupnya sudah 700-an gitu ya. Nah itu nggak layak banget. Oli dibongkar kayaknya langsung bior gitu ya, langsung keluar semua, keenceran.
oli yang sudah nggak layak pakai, terus ganti olinya juga terlalu encer, kurang baik, sehingga habis ganti oli pun suara mesin masih tetap ada amplas-amplasnya, ada suara kayak amplas. Kalau yang sekarang kondisinya betul-betul fresh, karena oli yang sebelumnya pun masih nggak ada suara amplasnya, jadi masih halus suara mesin, cuma kemelotaknya lebih besar. Jelas olinya sudah lebih encer, cuma dari keausan enggak, jadi olinya masih mampu melindungi walau sudah lebih encer. Nah sekarang ingin coba lagi, penasaran. Jadi ya karena sebelumnya nggak ada suara amplas, ya jelas pakai meseran super lagi nggak ada suara amplas ya. Entah apa sama Pertamina ditambahi apa itu aditif anti licin atau enggak ya. Soalnya kan katanya kalau untuk motor, maksudnya motor sport, oli Pertamina itu dikasih aditif sehingga kopling nggak selip, ada aditif khusus, nggak tahu apa namanya, disebut friction modifier sama Pertamina, tapi tujuannya biar kopling nggak selip, entah kenapa lah ya. Yang jelas suara mesin ini halus. Bisa dengar nggak ya bedanya? Nggak ada NMAX sebelah, bandingannya masa PCX ya, agak nggak fair, soalnya oli PCX lebih encer. Ya susah lah kalau gini, susah untuk membedakan suara. Yang jelas kalau dari sisi apa akselerasi tadi penulis nggak merasakan berat ya. Ya mungkin karena sudah kadung sudah kadung aus sama Yamaha Loop sebelumnya. Penulis ya telat respon. Harusnya begitu tahu ada suara kasar dikit penulis ganti, tapi ya penulis pikir ya malu itu nggak bagus, tapi ternyata ya sekarang malah kena fuel dilution segala karena ya aus, pistonnya sudah aus gara-gara ya malu waktu pakai sebelum servis pertama dan sesudah servis pertama itu. Banyak juga PCX ya. Susah bandingkan suara. Kalau yang penulis merasa kurang di meseran super ini mungkin dari sisi aditif ya, aditif terasa kurang, jadi nggak bisa kayak Prima XP itu sampai yang kemelotak-melotaknya juga halus kalau sudah stasioner, tapi kalau jalan ya itu karena
CR stability-nya itu kurang bagus, jadi kayak ada suara amplasnya juga. Jadi ini penulis sudah lupa reaksinya Mesran B40 gimana ya. Yang jelas kalau waktu pakai Mesran B40 penulis rasakan konsisten ya. Habis dipakai ngebut sama apa saat sebelum ngebut itu kekentalan oli terasa konsisten, nggak ada perubahan. Begitu kena fuel dilution, kena apa bensinnya nyampur ke oli, itu encernya ya waktu berangkat lebih encer, waktu pulangnya lebih encer. Encernya jadi encernya konsisten, kekentalannya konsisten. Sementara kalau Prima XP enggak. Oke, isi bensin dulu. Ya, penulis teruskan lagi, penulis ulang ya. Bedanya Prima XP sama Mesran Super. Yang Prima XP itu share stability-nya jelek, tapi dia punya aditif yang bikin mesin halus. Jadi entah aditif apa ya, itu bisa bikin mesin suaranya halus banget kalau stasioner. Tapi sayang CR stability-nya jelek. Terus Mesran penulis coba ya sampai sekarang 3 macam ya. Mesran Super B40, Mesran Super 20W50 yang apa untuk mobil, Mesran 20W50 yang untuk motor. Penulis nggak merasakan perbedaan ini antara yang untuk motor atau untuk mobil, tapi kalau dari apa Pertamina, dari Enduro itu ya, itu katanya ada aditif khusus biar nggak selip koplingnya. Nggak tahu lagi lah yang Mesran apa begitu juga atau enggak. Ini cuma perkiraan ya. Terus Mesran B40 itu stabil. Kalau kental ya kental, encer ya encer. Jadi habis kencang atau sebelum kencang, jadi sebelum dipakai kencang dan sesudah dipakai kencang itu kekentalannya konsisten. Mesran B40. Sementara itu yang untuk barusan ada NMAX, suaranya kasar, bandingkan dulu ya kalau sudah lewat. Jadi apa yang Mesran 20W50 itu Mesran 20W50 itu mungkin ya karena multigrade kekentalannya nggak terlalu konsisten, mungkin ya karena nggak multigrade. Jadi dia ada perubahan kekentalan juga sedikit, tapi yang jelas nggak sampai bikin suara mesin kayak amplas. Jadi apa ya, ada perubahan kekentalan tapi nggak sampai bikin muncul suara kayak amplas itu. Jadi apa namanya, suara amplas itu kan muncul karena oli sudah nggak mampu melindungi. Nah, yang Mesran Super 20W50 ini ada kecenderungan jadi lebih encer. Kalau sudah habis dipakai kencang banget, suara mesin jadi lebih kasar. Tapi nggak sampai muncul suara kayak amplas. Beda dengan kayak Prima XP atau yang kemarin Repsol. Tapi Repsol itu sudah cukup lama ya, 1000 km. Sementara yang apa
Mesaran Super kemarin cuma 400 ya. Terus sayangnya ya penulis nggak nemu mesaran Super yang 50 SI 50. Dulu ada, sekarang enggak. Duh, NMAX yang belakang ditunggu-tunggu nggak mau maju-maju. Ada yang ingin bandingkan. Sulit, motornya terlalu pelan, sekitarnya terlalu berisik. Dan jelas tuh motor tadi suaranya lebih berisik. Sebenarnya kalau untuk oli ini penulis ya pengen single grade ya sekarang ya, terutama karena ya NMAX ini fuel dilutionnya cukup mengganggu ya, karena bikin oli nggak bisa awet banget. Yang mesaran Super mungkin bagus, bisa melindungi, tapi tetap kan ya warna oli sudah jadi gelap ketika 400 km. Kalau dari sisi drop test kelihatannya sih masih layak, dari suara mesin juga masih layak. Ya seandainya dipakai mungkin penulis bisa teruskan sampai 1000 kalau pertimbangannya suara kasar mesin ya. Cuma ya penulis merasa sebelumnya pakai V-Power itu bikin oli terlalu encer, terus fuel dilutionnya balik lagi pakai V-Power. Terus kecampuran sama Fastron Techno juga, ya penulis merasa butuh ganti oli. Oh ya, ada ya yang sebelumnya penulis sudah bahas, ngomong terlalu kental. Ya penulis ditakut-takuti juga lah, banyak yang menakut-nakuti, bilang kalau pakai oli kental mesin rusak, oli kental rusak, harus turun mesin, bikin turun mesin. Tapi ya yang penulis tahu bahwa penyakitnya NMAX itu sumbernya karena olinya nggak mampu melindungi dengan baik. Itu titik. Masalahnya bukan karena olinya terlalu kental, enggak, tapi karena olinya keenceran. Oli yang nggak bisa melindungi mesin dengan baik itu kan cirinya suara kasar, ada gesekan-gesekan. Gesekan itu terjadi karena satu, film strength olinya kurang, jadi oli nggak mampu melapisi antara kedua permukaan logam. Yang kedua, pada saat terjadi gesekan antara logam dengan logam, nggak terbentuk pelindung yang bagus. Jadi kalau untuk motor Yamaha itu butuh aditif boron, karena mesinnya mesin diasil, mesin aluminium yang pakai silikon. Itu kalau sudah pakai silikon itu pasti ada celah-celah, katanya celah-celah yang enggak tertutupi silikon, karena silikonnya modelnya mungkin kayak ada semprot mungkin ya, bukan dicelup. Jadi enggak seluruh permukaan dinding silinder itu tertutupi oleh silikon, tapi cuma sebagian. Jadi ada pori-pori yang enggak ada silikonnya. Nah itu yang jadi sumber rapuhnya. Dan
Kalau pakai ZDDP, aditifnya itu nggak sempat membentuk lapisan pelindung yang kuat sebelum apa ya, sebelum menghadapi gesekan itu. Jadi sebelum pelindungnya kuat sudah rompal duluan, karena ya ternyata aluminium ZDDP nya butuh suhu tinggi, butuh suhu yang lebih tinggi dari yang mampu ditahan oleh aluminium. Jadi aluminium ini kalah kuat sama ZDDP nya. Jadi sebelum suhunya mencapai tinggi, ZDDP nya sebelum gesekan mencapai suhu tinggi, ZDDP sudah rompal duluan dari aluminiumnya. Kalau di mesin bensin, ZDDP ini masih bisa nempel di mesin, di silindernya, di dinding logamnya, nempel kuat sampai suhu panas, akhirnya kuat membentuk lapisan. Nah, sementara kalau yang di aluminium rompal duluan, yang rompal aluminiumnya. Nah, oleh karena itu butuh boron. Maaf ya penulis, penjelasannya agak ngaco nih, soalnya ada dua pendapat kayaknya ya. Yang satu karena suhunya itu kurang tinggi, gesekannya tidak menimbulkan suhu tinggi sebelum rompal. Sementara yang kedua, aluminiumnya ini kalah kuat dengan ZDDP nya. Jadi walau ZDDP nya kuat tapi aluminiumnya enggak, sehingga ya tetap aja rompal pelindungnya. Ya, apalagi ya, ya wis kayaknya itu aja ya. Recommended atau enggak pakai meseran super? Iya, sangat recommended. Walau kental tapi bisa melindungi ya. Karena kental, terus bahannya dari oli grup 1, olinya jadi mampu melindungi mesin dengan baik. Jadi walau sudah jadi lebih encer sekalipun, sudah kena fuel dilution sekalipun, perlindungan mesin dan mesin tetap ada. Apalagi kalau pakainya dicampur dengan minyak goreng ya, wah itu makin mantap. Minyak goreng itu film strength-nya tinggi. Dan walau ada yang bilang bikin kerak macam-macam, maaf, enggak, penulis enggak melihat ciri itu. Warna oli gelap sekali itu kan ciri karbonnya larut ya. Terus kalau soal 20W terlalu kental, biasanya ya kekentalan mesin itu kalau orang membandingkan itu adalah dari celahnya piston, ring piston dan dinding silinder. Nah, kalau sudah terjadi fuel dilution, sudah terjadi vampir oli sampai masuk ke ruang bakar, itu jelas adalah ciri gap antara piston, ring piston dengan dinding silinder itu sudah terlalu besar. Kalau sudah begitu ya nggak ada lagi alasan untuk pakai oli encer. Gapnya sudah lebar, ngapain maksa pakai oli encer? Kalau sudah penyakitan motornya, ya pakai oli yang lebih kental lah. Keunggulan lain oli kental itu apa? Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, oli kental itu bisa membuat
Maaf, bukan oli kental maksudnya. Penulis sekarang lagi nggak fokus ya. Keunggulan dari oli grup 1, maaf kok oli kental. Kalau kental kan hubungannya dengan film strength. Nah, kalau oli grup 1 film strength juga. Jadi film strengthnya oli grup 1 lebih tinggi karena kandungan aromatiknya lebih tinggi. Aromatik itu sifatnya lebih polar daripada yang parafin ya. Udah penulis jelaskan di bahan dasar oli, video tentang bahan dasar oli. Nah, karena ada kandungan aromatiknya, film strength-nya lebih tinggi. Jadi film pakai oli Mesaran Super itu ada dua ya. Yang pertama film strength karena kekentalan meningkat. Jadi film strength-nya tinggi karena olinya kental. Yang kedua, film strength-nya makin tinggi lagi karena bahannya dari oli grup 1. Jadi walau sudah kena CR, sudah kena kocok-kocok terus jadi lebih encer. Terus walau sudah kena fuel dilution kecampuran bensin olinya, dia kemampuannya masih bagus, masih kuat untuk melapisi mesin sehingga nggak terjadi pertemuan antara logam dengan logam. Memang aditif itu bisa mengurangi gesekan, bisa mengurangi aus ketika sudah terjadi gesekan logam dengan logam, tapi namanya gesekan kan lama-lama berkurang. Akan lebih bagus bila gesekan ini dikurangi sama sekali dengan pakai oli yang film strength-nya kuat. Kalau motornya sudah penyakitan, sudah mengalami fuel dilution, sudah mengalami vampir oli cepat habis, ya harusnya pakai oli kental. Satu, karena film strength-nya lebih bagus. Yang kedua, untuk mencegah ya itu kebocoran bensin ke oli dan oli masuk ke ruang bakar. Yang kedua, dari oli grup 1 tujuannya adalah untuk mengurangi gesekan biar nggak makin parah. Jadi kalau motornya sudah vampir oli, ya wes harus mulai pakai oli kental grup 1. Kecuali kalau sudah diperbaiki, misalnya pakai namanya liner besi ya, ganti liner, ganti silinder, ya itu investasi lah. Nulis pingin cuma masih belum dibolehkan ya. Ya wes lah, begitu saja. Maaf penjelasan aja agak kacau balau ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.